Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, telah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan tertulis dalam Filipi 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Filipi 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara-saudara, ada sebuah sukacita yang dinyatakan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Dia begitu bersukacita, dia begitu bersyukur, bahkan dia semakin membawakan dalam doa segala apa yang baik, segala apa yang benar, yang pernah dia rasakan, yang pernah dia bangun bersama-sama dengan jemaat Filipi pada waktu itu. Dia bersyukur, dia bersukacita, bahkan dia semakin membawakan di dalam doa apa yang baik, apa yang benar, yang telah mereka bangun bersama-sama pada waktu dulu. Inilah sukacita yang sesungguhnya yang dirasakan Rasul Paulus dalam setiap pelayanan. Memang kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara, apalagi bagi kami seorang pelayan, tidak ada yang lebih yang bisa kami harapkan, tidak ada yang lebih yang bisa kami impikan di dalam kehidupan kami selain kami boleh selalu mendengar berita sukacita dari setiap pelayanan-pelayanan yang selalu kami lakukan. Bukan hanya ketika kami bersama-sama, bukan hanya ketika kita bersama-sama membangun jemaat itu, tapi juga ketika sudah tidak lagi bersama, akan sangat terasa begitu indah, akan terasa begitu bersyukur kehidupan ini ketika boleh mendengarkan kabar bahwa jemaat itu semakin bertumbuh imannya, bahwa jemaat itu semakin diberkati Tuhan di dalam kehidupannya, bahwa jemaat itu semakin lebih erat kasih, semakin lebih diikat oleh sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang lebih yang bisa kami harapkan selain berita syukur itu.
Tidak ada yang bisa yang lebih kami impikan selain berita-berita kebahagiaan kita. Saudara-saudara, ini sebuah ungkapan yang jujur yang dinyatakan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Dia berkata jujur bahwa inilah sukacitaku yang sesungguhnya, inilah rasa syukurku yang sesungguhnya selama aku memberi pelayananku kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya dia mengatakan di ayat yang pertama, ayat yang ketiga tadi, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap aku berdoa, aku selalu berdoa dengan penuh sukacita. Memang inilah kebahagiaan, inilah sukacita yang paling indah yang boleh kami rasakan sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba Tuhan. Dan perasaan ini diungkapkan Rasul Paulus dengan jujur dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Bapak Ibu Saudara, tentu ini mau mengajarkan kepada kita, ini mau mengingatkan kepada kita bagaimana seharusnya kita mulai kembali, bagaimana seharusnya kita mulai kembali membangun rasa syukur itu bersama-sama. Dalam artian kita mau diajarkan bahwa bersukacitalah engkau ketika ada orang yang diberkati Tuhan. Bersyukurlah engkau ketika ada orang yang semakin lebih baik kehidupannya. Bersyukurlah engkau dan semakin berdoalah engkau kepada Tuhan ketika ada orang yang mendapatkan lebih dari apa yang engkau dapatkan. Ini mau mengajarkan sikap yang selalu bersyukur dan iman yang jujur, adil di dalam kehidupan kita. Karena memang seperti itulah seharusnya iman seorang Kristen. Bukan seperti yang selalu kita dengar SMS katanya. Susah melihat teman senang dan senang melihat teman susah. Kita mau diajarkan kembali bagaimana wujud iman yang sesungguhnya. Bersyukurlah engkau, ikutlah merasakan kebahagiaan itu, ikutlah mendoakan mereka, ikutlah semakin menopang mereka di dalam kehidupannya, supaya semakin terasa bagaimana karya Tuhan itu di dalam kehidupan kita ini. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita Bapak Ibu. Apalagi diperhadapkan dengan situasi yang selalu kita temukan yang berubah-ubah. Terkadang sudah tidak lagi kita temukan suasana hati yang demikian. Asipata Peter marukil duhita molo lang tedenggan na parngoluan nidongan. Asipata na gabihita do yang lebih susah. Ketika ada orang-orang yang menjadi lebih baik di dalam kehidupan kita. Ulu dusipata mekel kita. Dia kehasusan doa. Tidak ubahan banyak sekarang istilah-istilah yang mengatakan bahwa saat ini kehidupan manusia ini bukan lagi hidup di dalam saling mengasihi tolong menolong. Alay maaf kata nung ngasih tujang nagada beninna. Ala memang itu nak kaning. Dan binoto ahasialana, tapi itulah yang sering kita temukan. Harta manang barang nidongat dona tabah. Alay orde jabut dona mariba. Kan itu. Tabah sadar itikir sian ordeni. Setia dunwai. Tabah sadar itikir museng. 20 hali taba barang izabui ahaso mariba horden dija bukan itu. Taba susah pikira museng
dohot aka lanlah asih. Maka dalam hal ini Paulus mengatakan, sekalipun dia itu saat itu sedang di dalam penjara, sekalipun saat itu dia sedang berada di bawah, di dalam titik terendah kehidupannya, tetapi itu juga tidak mengurangi rasa syukurnya, karena dia menemukan jemaat-jemaat di Filipi itu tetap solidaritasnya tinggi, tetap selalu menjunjung iman dan kepercayaannya. Sekalipun di bagasan penjara Ibana, sekalipun dia sedang menanti hari kematiannya, tapi itu tidak mengurangi sukacitanya. Dari ada boy dope Ibana mangaleho motivasi, boy dope Ibana martangi yang marado punaka dongan. Jadi ini sebuah iman yang baik, dan memang seperti inilah seharusnya iman orang Kristen itu. Ikut bersama-sama mensyukuri, ikut bersama-sama sepenanggungan, ikut bersama-sama memikirkan. Unak songon hata upasar taida ini, itu batu martidi, alisa dado, si tahun naduk-duk. Tak masa besok. Tapi bagaimana? Suka duka itu mari kita sama-sama rasakan. Suka duka itu mari sama-sama kita nikmati. Setiap proses ini mari sama-sama kita pakai untuk membangun keakraban, untuk membangun kasih, untuk merekatkan kita selalu di dalam iman kita kepada Kristus Yesus. Dia bersyukur karena jemaat di Filipi itu semakin lebih solid, semakin lebih terberkati. Tupe di penjara Ibana, tupe paimahon ari hama matena nama Ibana. Tapi itu bukan menjadi alasan bagi dia untuk tidak ikut bersukacita juga di dalam kebahagiaan orang lain. Maka disinilah kita mau diajarkan kembali bagaimana Bapak Ibu Saudara untuk tetap menjaga ikatan kasih itu, untuk tetap menjaga ikatan kasih di dalam Kristus Yesus. Sebuah situasi yang indah, sebuah suasana yang baik, sebuah penantian yang bersama-sama menantikan kedatangan Kristus Yesus. Dan ini harus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau kita melihat topik minggu hari ini, memilih apa yang baik menjelang hari Kristus. Memilih apa yang baik menjelang hari Kristus. Kita diajak kembali untuk menjaga kekudusan hidup kita. Kita diajak kembali untuk memilih yang baiklah, yang benarlah, yang mempersatukanlah, yang memperdamaikanlah, yang saling menopang, yang saling menguatkanlah di dalam kehidupan ini. Kita memilih mana yang seharusnya kita lakukan, yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Kalau ini dalam perikop hari ini saya melihat ada 3 hal yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita saat ini. Yang pertama saya melihat, maka tetaplah setia kepada Injil Kristus. Tetaplah setia kepada Injil Kristus. Inilah role model yang selalu dinyatakan kepada kehidupan orang Kristen. Bahkan kalau kita melihat sebuah pola kehidupan, selalu kita diajarkan untuk mengikuti pola kehidupan Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Hanya satu-satunya, hanya inilah yang menjadi role model kita. Artinya, tidak ada contoh yang lain, tidak ada acuan yang lain selain Injil Kristus. Berarti dohonot tamadisi dan mangihutong hata-hata ni donga be dan
manangihon hata-hata ni manang naisepe dan alani perasaan na baper doho takalan na asing gabi ujahat di bagasan mulut. Tapi Injil Kristus lah yang menjadi dasar kita, yang menjadi landasan kokoh kita untuk boleh tetap menjaga kekudusan, untuk tetap boleh melihat, menentukan mana yang baik di dalam kehidupan kita. Alam belum mangihut ton manang-manangihon hata-hata nidongan. Ulu do Victor Lomos rohadani. Asanga semangat dia kita. Victor adong hata-hata. Ulu do gebe. Aku lebih mengulahonakan na dingken. Nga sangat semangat kita, nga sangat pada tutuhani bahwa saya akan memberikan pelayanan yang terbaik. Alay ado ngaka pusi-pusi manang nasin dia mei. Ulu do gebe lomos rohata. Untuk itu maka dikatakan dalam perikop hari ini, satu-satunya yang harus menjadi landasan kita, dasar kehidupan kita, hanyalah di dalam Injil Kristus Yesus. Disitulah kita mau lihat kembali, disitulah kita mau pergumulkan kembali, bahkan disinilah kita mau ditopang, bahkan dipulihkan kembali segala semangat kita. Bahkan apa yang tadinya menjadi keraguan kita akan diluruskan. Apa yang menjadi kekecewaan dan kekhawatiran kita, semua ini akan diperbaiki dengan Injil Kristus. Biasa do memang aka hata-hata. Biasa do memang adong pusip-pusip warna pe alog. Bodo mangulus ya non. Ale saat do hadua tu tongkonanak kan idon wae. Warna pe alog lo mau na do neng mangulus tu. Tapi bukan itu yang menjadi landasan utama. Yaitu Injil Kristuslah yang akan menjadi patron utama kita untuk boleh hidup di dalam kekudusan, untuk boleh memilih mana yang baik yang harus kita perbuat di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita belajar kembali saudara-saudara untuk selalu menekankan kehidupan yang selalu bersyukur dan bersuka cita di dalam kehidupan kita. Apapun situasinya, pasti ada selalu nilai plusnya, pasti ada selalu sisi positifnya yang membuat kita boleh selalu bersyukur di dalam. Tayo do peratiki sanga do gao rasa yang mangina. Naik harga di cabai. Akama memang tenang dong, alia kaina dari BBM. Naik harga ni BBM, doh takalan naas, doh taka fasilitas bahkan pendidikan pe naik do uang SPP na doh takalan naas. Memang molohola tu permasalahan nido, memang moloholan di parnaik naido nagabi fokus ni pikirata, memang olo do gabi humasun sahita mamikiring oluon. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus mampu menemukan satu hal baik di dalam segala yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di sarana mulut tabadikon naik marga ni cabe, ikodohonot tado muliate matuhan. Berarti dapat pangomuan yaka petan, dapat pangomuan yaka pertiga-tiga. Naik fasilitas pendidikan dohot takalan asing, mau lihat matuhan, anggiat marhiteon lebih ditingkatkan mutu dan kualitas pendidikan di tengah-tengah negara kita. Anggiat marhiteon semakin lebih rajin, lebih giat setiap murid bahkan setiap para pengajar untuk menunaikan tugas pelayanan. Dohotakalan asing. Sama seperti yang dihidupi Paulus, anggola memikiri tanggal nasaona non ngadi ponis B. Ngadi penjara biau dohotakalan asing. Dia tidak akan bisa melihat kebaikan-kebaikan dari
orang-orang di sekitar. Alanido dia mau mengajak kembali fokus kehidupan kita, konsen kita, bukan hanya kepada sesuatu yang sakit tadi, bukan hanya kepada sesuatu yang melemahkan kita, tapi mari kita temukan apa yang bisa membangkitkan semangat kita. Mari kita temukan apa yang bisa menopang kita untuk semakin solid, untuk semakin bersama-sama, untuk semakin membangun gereja kita ini. Pasti ada satu nilai plus, nilai positif yang boleh semakin merekatkan nilai-nilai kasih di dalam kehidupan. Dan satu-satunya yang harus kita lakukan dahulu adalah mari benahi hati kita untuk boleh selalu mensyukuri kehidupan kita ini. Anggo sotaboto dope mandok mau lihat memang dang bui idota yang anggo sotauba dope rohatai memang tidak akan bisa kita temukan. Ada saja kebaikan-kebaikan dalam setiap proses kehidupan ini. Maka Paulus mau mengajarkan hal yang utama yang harus kita lakukan adalah benahi dulu hati kita. Benahi dulu cara berpikir kita. Supaya kita bisa menemukan bahkan dalam kesakitan yang paling sakit sekalipun. Ini bukan untuk melemahkan kita, tapi untuk semakin menopang kita, semakin menyadarkan kita di dalam kehidupan kita ini. Dan yang ketiga kita mau melihat dalam perikop ini Bapak Ibu Saudara. Dalam minggu-minggu Advent yang selalu menjadi penekanan adalah tetaplah hidup di dalam pengharapan. Tetaplah hidup di dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara, inilah satu-satunya modal utama bagi setiap orang untuk boleh bangun setiap pagi, untuk boleh bertahan sekalipun hujan, sekalipun panas, sekalipun nungamar hoi-hoi ngoluna, sekalipun dangadong dope nagui bahenonna, tetapi ketika dia masih memiliki harapan di dalam hidupnya, maka saya bisa pastikan dia akan penuh sukacita, dia akan tetap semangat di dalam kehidupannya ini. Bukankah ini juga yang menjadi dambaan kita? Anggu akan netua temado dang nalaho manarihon ngoluna be ibana asa itau ibana las nyari doho tau alelaho manarihon ise do kita akayan nakon itau ibana dang mangalang natabu asal ma adong manuhor susun ya kageleng na itau ibana dang margati abin naganuk taon asal mayan nakon nabuhi manuhor baju tabaruna baju Natalna. Ini adalah sebuah harapan indah untuk memotivasi kita, untuk menyadarkan kita bahwa kehidupan ini bukan hanya berbicara tentang kepentinganku, kebutuhanku, kehormatanku semata. Alai ubal kesianido nuaeng nanai sari honota ubal kesiani umuli sianido nuaeng nata perjuakon di tonga-tonga ningoluto. Ida ubahan kita tetap optimis, tetap di dalam semangat untuk mengerjakan segala yang sanggup kita kerjakan. Tang ala ni manang neis ayang guhitaon notak nyon na mangulut tadi. Alay nyo donuaing naik ko sari konota. O donuaing naik ko paturiota. Naik ko si meme honota akan nauli na denggan hobar tuhatan itu hata. Inilah harapan kita. Inilah yang menjadi penyemangat kita. Inilah yang membangkitkan kembali sekalipun sudah berlelah-lelah kita. Layang gudi pangido dope sogut, maka tidak ada alasan untuk menunda. Oleh beta,
bica sehat BPA tole tang nalau dihitaon asadong dua dia kagelek. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang sudah hilang harapannya, maka bisa dipastikanlah dia tidak akan lagi memiliki semangat hidup. Ketika seseorang tidak memiliki harapan di dalam hidupnya, maka bisa dipastikan kehidupannya tidak ada baiknya. Tapi ketika seseorang itu masih memiliki harapan, maka disitulah dia akan selalu berbenah. Disitulah dia akan selalu berjuang. Disitulah dia akan selalu menumpukan fokus perhatiannya untuk segala harapannya tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, doa Paulus kepada jemaat di Filipi bukan hanya pada saat itu saja supaya mereka boleh hidup di dalam kerukunan, supaya bukan pada saat itu saja mereka boleh bersama-sama, tapi bahkan sampai kepada penantian kedatangan Kristus Yesus, mereka harus tetap rukun, mereka harus tetap solid, mereka harus tetap mengimani Injil, mereka harus tetap mensyukuri kehidupan, terlebih tetap hidup di dalam pengharapan kepada Kristus Yesus. Untuk itulah dia selalu berdoa. Untuk itulah dia selalu berdoa supaya setiap jemaat itu tetap membangun rasa kebersamaan, rasa memiliki di dalam kehidupan lain. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Advent kedua ini dengan penyalaan lilin yang selalu kita lakukan, ini bukan hanya sebuah simbolis semata, ini bukan hanya sebuah tradisi semata, tapi ini sebuah pertanda, sebuah ajakan. Ketika Minggu Advent yang pertama hanya satu lilin yang dinyalakan, maka Minggu Advent yang kedua ini sudah 2 lilin yang dinyalakan. Dalam sebuah ruangan gelap, tentu akan lebih kelihatan pancaran cahayanya, tentu akan kelihatan semangatnya, tentu akan semakin kelihatan sukacitanya di dalam kehidupan kita. Semakin bertambah Advent, semakin bersinarlah seharusnya kehidupan kita. Semakin dipancarkan, dinyalakan lilin Advent, semakin terpancarlah cahaya pengharapan itu di dalam kehidupan kita. Ini bukan hanya simbolis semata, ini bukan hanya tradisi-tradisi kegerejawian, tapi ini sebuah pertanda. Iman pengharapan kita harus semakin menyala. Pancaran cahaya terang itu harus semakin mengalir dari tubuh kita, dari hidup kita, supaya kita semakin dipulihkan, dipersatukan, diperdamaikan dalam penantian kita menjelang hari Kristus. Maka mari hiduplah dengan kudus, pilihlah mana yang baik yang harus kita lakukan selama proses penantian kita. Segala respon-respon, segala hiruk-pikuk, kerikil-kerikil yang kita hadapi, itu adalah cara Tuhan untuk semakin mematangkan iman. Maka diberkati Tuhanlah kita, Bapak Ibu, dalam Minggu Advent yang kedua.